ini memiliki banyak arti, diantaranya adalah berarti jauh, karena setan jauh dari kebenaran. Ada artinya lagi sesat, karena selalu mengajak pada kedurhakaan dan mengajak mangsanya masuk neraka, masuk dalam kubangan adab Allah. Kata setan ini dimaksudkan adalah setiap pembangkang kebenaran dan kemudian mengajak, mempengaruhi orang untuk berbuat durhaka. Itu setan. Ketika maksud daripada kata setan ini seperti itu, maka setan ini mencakup manusia dan jin. Tidak hanya setan yang tidak kelihatan. Jadi dalam pengertian itu setan ada dua jenis. Yang pertama adalah setan yang tidak kelihatan, kemudian ada setan yang kelihatan. Siapa yang kelihatan itu? Manusia. Itu juga setan. Apabila manusia itu menjauh dari kebenaran, membangkang dari kebenaran, dan kemudian mengajak manusia yang lain pada jalan kedurhakaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tartil Al-Quranul Karim. Kita buka halaman 480. Halaman 480 surah Fussilat. Ayat 33. Halamannya 480 surah Fussilat, ayatnya 33, ayat 33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Allah itu di antara dal dan zal. Allah. Kalau dal cerke, aku bahasa Jawanya cerke. Zal cerke. Tapi kalau to betul tuh gumbo. Allah. Bukan dot. Tapi Allah. Lidah menjulur sedikit. Allah. Azim. Kalau tidak kembung, tidak mencucuk, bukan Allah, tapi dal, azim. Itu dal. Kalau tidak lidah tidak menjulur sedikit, itu bukan dal dan bukan Allah, tapi dal. Jadi ada beda masing-masing. Kenapa ada beda?
antara huruf dengan huruf karena beda huruf. Jangankan beda huruf, beda titik saja bahasa Arab itu sudah jauh artinya. Beda titik saja, jangankan huruf, itu beda titik saja sudah jauh maknanya. Oleh karenanya masuk. Tuh, ini pasukannya Pak Tadi semua. Di sini juga. Ini satu. Jam dengan setahun jam. Itu. Saya ulangi lagi, jadi makharijul huruf itu sangat penting ketika membaca Al-Quran. Karena ketika keliru makhrajnya itu sudah lain, sudah jauh maknanya. Nah, ketika jauh maknanya, maka ketika seorang membaca Al-Quran itu tidak mendapatkan apa-apa dari Allah, tapi malah laknat dari Allah. Laknat dari Allah. Oleh karenanya belajar ilmunya Al-Quran itu fardu kifayah saja. Belajar tahu ilmu tajwid, tahu cara makharijul huruf itu fardu kifayah saja. Asalkan dalam satu kampung ini sudah ada yang paham tentang ilmu membaca Al-Quran, sudah cukup. Tapi mempraktikkan baca Al-Quran secara benar itu wajib. Jadi baca Al-Quran harus sesuai dengan aturan, itu wajib ain. Oleh karenanya Rasulullah mengingatkan, kam min qari'il Qur'an wal Qur'an yal'anu. Banyak orang yang baca Al-Quran tapi Al-Quran melaknat pada orang itu. Karena bacanya serampangan, apalagi berbicara tentang memahami artinya. Bacanya saja sudah serampangan, itu bukan hanya mendapatkan rahmat dari Allah, tapi mendapatkan laknat. Laknat itu artinya dijauhkan dari rahmat Allah. Padahal kita sangat membutuhkan rahmat Allah itu. Jadi kembali kepada makhraj illa zu hawlin. Bukan betul hawdin, itu dot. Hal tidak tertahan. Kita lanjutkan. Wa imma yanzaghannaka minasy syaitani nazghun fasta'iz billah. Wa imma yanzaghannaka minasy syaitani nazghun fasta'iz billah. Innahu huwas sami'ul 'alim. Wa min ayatihi al-laylu wan-nahar wasyamsu wal-qamar. Wa min ayatihi al-laylu wan-nahar wasyamsu wal-qamar. La tasjudu lisyamsi wa la lil-qamari wasjudu lillah. Wa la tasjudu lisyamsi wa la lil-qamari wasjudu lillah. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Itu ada yang di luar, tolong karpet itu keluarkan. Kasih orang yang di luar, tarik satu. Kasihan dingin. Tapi dia mesra. Iya. Mau apa lagi mesra? Nak dingin terus. Biasa keluar malam tadi. Fa in istakbaru falladzina inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahari wa hum la yas'amun. Fa in istakbaru Ini ayat saddah. Ayat saddah itu ciri-cirinya di situ
ada kata-kata fasjudu, khurru, sujadan. Nah, di sini ada pekerjaan sunat yang bisa dilakukan ketika membaca ayat, termasuk adab membaca Al-Quran itu. Kalau ketemu dengan ayat adab itu ayat yang berbicara tentang adab Allah, itu memohon perlindungan kepada Allah. Ketika ketemu satu ayat, misalnya ada ayat adabnya, di dalam batin, kalau tidak diucapkan dalam batin, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ketika ketemu dengan ayat rahmah, ayat yang bicara tentang belas kasih Allah, janji-janji Allah untuk bagi yang bertaat, ada rahmat itu, memohon kepada Allah, ya Allah berilah kami rahmat seperti rahmat yang diucapkan dalam ayat ini. Begitu juga ketika ketemu dengan ayat adab. Ayat adab itu artinya ayat yang berbicara tentang ancaman adab, siksaan Allah. Nah itu kemudian mohon perlindungan. Nah ketemu dengan ayat sajdah itu juga membaca, mestinya sujud tilawah. Sujud tilawah pernah saya sampaikan caranya. Nah, begitu selesai terus menghadap kiblat, sama harus punya wudu, menghadap kita takbir Allahu Akbar, kemudian sujud. Oleh karenanya sholat hajat di sini setelah salam itu membaca ayat sajdah dulu, karena dalam mazhab Syafi'i kalau sudah salam tidak boleh sujud. Jadi setelah assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, mau sujud tidak boleh. Nah, untuk boleh sujud sesudah salam itu baca ayat sajdah. Innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum yastakbirun. Hum la yastakbirun. Allahu akbar. Terus sujud tilawah. Dalam sujud itu baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu mestinya. Tapi kalau ada kesulitan teknis untuk sujud tilawah diganti dengan baqiyatus shalihat. Baqiyatus shalihat itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha. Ya apa yang dibaca waktu sujud itu dibaca. Nah, kalau yang ini tidak usah menghadap kiblat, tidak punya wudu pun juga boleh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada ulama yang menambahkan wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu namanya baqiyatus shalihat. Nah, ayat ini ayat 238 ini termasuk ayat sajdah. Paham Bapak ya? Baik, kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billah. Walaupun baqiyatus shalihat ini sebagai pengganti sujud tilawah, kalau kita sudah tahu ilmunya, walaupun seumur hidup hanya satu kali, itu perlu diamalkan. Agar supaya ilmu yang sudah kita ketahui tidak menuntut kelak di hadapan Allah. Sholat tasbih mestinya tahu cara-caranya, bacaannya. Walaupun satu seumur hidup hanya satu kali, supaya diamalkan. Ya itu tadi, supaya ilmu yang sudah kita ketahui kelak tidak menuntut kita. Tidak menuntut kita. Termasuk juga ayat sajdah ini. Sujud tilawah. Nah, sujud tilawah itu mungkin karena tempat terbatas dan sebagainya. Nah, kemudian diganti dengan baqiyatus shalihat untuk seumur hidup, walaupun cuma seumur hidup satu kali, supaya diamalkan di rumah baca misalnya. Kemudian ketepatan ayat sajdah, sempatkan taruh Qur'annya dulu menghadap kiblat, kemudian sujud tilawah. Itu sudah cukup seumur hidup. Ilmunya nanti tidak menuntut di hadapan Allah. Wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan fa idza anzalna 'alaihal ma' al-waqfu wal ibtida. Seperti kemarin saya sampaikan, Quran yang saya baca ini lanjutan Iqra
dalam Iqra 6 khusus berbicara tentang al-waqfu wal ibtida, berhenti dan mana yang tepat untuk memulai. Nah di sini ada waqaf, tadi berhenti karena nafas tidak cukup, berhenti. Fa idza anzalna alaihal ma, anak-anak itu memulainya al-ma'a tahzat robat kurang tepat. Al-ma'a tahzat warabat tidak tepat gitu. Yang tepat adalah faida anzalna 'alaihal ma'a tahzat warabat. Ini berkaitan secara erat dengan arti makna. Faida anjalna, apabila anjalna telah kami turunkan alaiha kepada bumi itu al-ma'a air ihtazzat warabat. Jadi berkaitan erat dengan pemaknaan daripada kata demi kata dalam sebuah ayat. Oleh karenanya berhenti pun dan memulainya pun juga, terutama yang memulainya itu harus tepat. Dan itu tidak bisa dalam waktu singkat bisa memahami itu, karena harus tahu makna daripada ayat-ayat dan kata-kata yang berbeda. Jadi cara memulainya ketika saya tadi berhenti pada alma, di kitab ini disebutkan. Maka cara memulainya yang tepat adalah dimulai dari kata faida anzalna. Faida anzalna alaihal ma'a tazzat warabat. Innal ladzi ahyaha la muhyil mauta. Innahu ala kulli syai'in qadir. Innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna 'alaina. Afaman yulqa fin-nari khairun amman ya'ti aminan yawmal qiyamah. Afaman yulqa fin-nari khairun amman ya'ti aminan yawmal qiyamah. I'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Innal ladzina kafaru bidzikri lamma ja'ahum. Innal ladzina kafaru bidzikri lamma ja'ahum. Wa innahu lakitabun azizul la ya'tihil batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi. Tanzilum min hakimin hamid. Tanzilum min hakimin hamid. Ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablik. Inna rabbaka lahu maghfiratin wa dhu iqabin alim. Inna rabbaka lahu maghfiratin wa dhu iqabin alim. Walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh. Walau a'jami wa arabi. Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa.
والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد صدق الله العظيم. Tafsir Al-Quranul Karim, kita buka halaman 332, melanjutkan surah Al-Hajj. Surahnya surah Al-Hajj, halaman 332, surah Al-Hajj, ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. Alhamdulillah pada pagi hari ini masuk di hari yang ke-18 ya. Masuk di hari ke-18 pada saat-saat seperti ini menjelang akhir Ramadan, kita patut bersedih sekaligus cemas. Kenapa harus bersedih dan ditambah cemas? Karena sebentar lagi kita akan berpisah dengan bulan yang sangat agung dan sangat mulia. Bulan yang di dalamnya disebut sebagai Syahrul Barakat, bulan yang banyak keberkahannya. Bulan yang disebut sebagai bulan yang mudha'afatil hasanat, kebaikan-kebaikan dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Bersedekah misalnya, pahalanya jauh lebih, pahalanya nilainya dibanding dengan bersedekah di luar bulan Ramadan. Baca sholawat di bulan Ramadan, pahalanya jauh lebih besar dibanding dengan sholawat di luar bulan Ramadan. Nah, begitu juga amal-amal kebaikan yang lain. Oleh karenanya harus ada produktivitas di bulan Ramadan ini. Sementara kita sudah hampir berpisah dengan bulan Ramadan. Tinggal berapa hari lagi? 12 atau 11 hari lagi mungkin. 11 hari lagi atau 12 hari lagi kita akan berpisah. Nah, pada saat seperti ini kita patut untuk bersedih. Ada Syahrul Barakat, bulan yang penuh dengan keberkatan. Syahrul Mudha'afatil Hasanat, bulan di mana lipat gandakannya nilai kebaikan. Kemudian Syahrul Iqamatil Atharat, perbuatan-perbuatan salah, keliru, dosa dikurangi. Ada karena ada imsak di situ, ada menahan diri di situ. Syahrul Ijabatid Da'wat, bulan di mana doa-doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama malam hari jam 2 bangun, kemudian sambil mempersiapkan sahur, kemudian kita masih sempatkan sholat tahajud, sholat hajat, baca macam-macam. Itu semua tembus kalangi pempetok. Ini bulan Ramadan. Tidak ada di bulan-bulan yang lain. Sementara kita akan berpisah dengan bulan itu. Kita bersedih. Dan kita pun juga barangkali harus cemas. Apakah umur kita masih sampai di bulan Ramadan tahun depan? Kita cemas. Karena kita tidak tahu.
Tidak tahu. Kita berharap cemas pada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh pun demikian, kita berdoa pada Allah. Mudah-mudahan masih ada umur untuk menutupi bulan Ramadan yang akan datang dengan satu tekad lebih baik lagi, lebih sip lagi, lebih maksimal lagi. Apa-apa kata saudara-saudara, pada 2 hari terakhir ini kita masuk di Nuzulul Quran. Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Pernah saya sampaikan kan, ada 2 bentuk Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam bentuk satu kaligus dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu langit dunia ini. Langit dunia ini. Kok nggak kelihatan dia? Ya memang gaib. Nah ini ujian bagi kita. Oleh karena itu dalam surah pertama, surah kedua dalam Al-Quran itu, alladzina ulaika humul ulaika ala hudan min rabbihim ulaika muflihun. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yang pertama itu yang disebut orang yang bertakwa itu adalah orang yang percaya pada yang gaib-gaib, termasuk turunnya Al-Quran itu dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah ke langit dunia. Seperti apa? Itu cara yang pertama. Jadi turun satu kali itu. Kemudian cara yang kedua atau bentuk yang kedua, penurunan Al-Quran itu secara berangsur-angsur disampaikan kepada Nabi melalui malaikat Jibril dalam waktu 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Nah ini bagian mahasiswa jurusan tafsir, ya harus sudah paham ini. Jadi Al-Quran itu diturunkan dalam 2 bentuk itu. Oleh karenanya dalam Al-Quran Allah menggunakan istilah nazala, turun itu ada 2. Ada yang anzala. Yang anzala ini yang turun satu kaligus itu. Ada yang nazala. Coba bapak baca Al-Quran teliti ini. Anzala inna anzalna, seperti dalam surah Al-Qadir, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ini menggunakan anzala. Nah, ketika menggunakan anzala itu artinya Al-Quran turun satu kaligus. Tapi ketika menggunakan nazala, turunnya itu berangsur-angsur pada Nabi sesuai dengan kebutuhan selama kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Dibagi periode Mekah sekitar 13 tahunan, periode Madinah sekitar 10 tahunan. Nah ini ulumul Quran. Bapak serta saudara-saudara, setiap yang berkaitan dengan Al-Quran atau tidak ada sesuatu pun yang terhubung dengan Al-Quran kecuali sesuatu itu menjadi mulia. Sekali lagi, ini perlu dicatat. Jadi tidak ada sesuatu pun yang terhubung dengan Al-Quran kecuali sesuatu itu menjadi mulia. Bulan, ketika di situ diturunkan Al-Quran, maka bulan itu menjadi mulia, yaitu bulan Ramadan. Menjadi mulia, menjadi agung. Malam, ketika di malam itu Al-Quran diturunkan, maka malam itu menjadi malam yang mulia, yaitu Lailatul Qadar. Malaikat Jibril yang membawa dan menyampaikan Al-Quran itu, Malaikat Jibril menjadi paling mulia di antara para malaikat yang ada. Jadi Malaikat Jibril itu berada di ranking paling atas sekali, karena ditugas oleh Allah untuk menyampaikan Al-Quran antara lain kepada Nabi. Nabi Muhammad menjadi Nabi yang paling mulia karena beliau dituruni Al-Quran. Nah, kita pun juga akan menjadi mulia kalau kita terhubung dengan Al-Quran. Jadi kita akan menjadi mulia juga kalau kita terhubung dengan Al-Quran. Bagaimana cara terhubungnya dengan Al-Quran? Setiap rumah dari keluarga Muslim harus ada Al-Quran di situ, walaupun cuma 1. Dan ini tidak semua, saya yakin tidak semua rumah-rumah kaum muslimin, keluarga muslim di rumahnya tidak semuanya ada Al-Qurannya. Yang ada hanya gambarnya sepak bola, bintang-bintang sepak bola. Apalagi di kamarnya cewek. Aduh, macam-macam itu. Kemudian yang kedua,
Setelah punya Al-Quran di setiap rumah keluarga Muslim, itu kemudian bisa membaca. Nah ini yang apa namanya, yang patut diacungi jempol ini keluarganya Pak Saji ini. Ini 8 bisa baca Al-Quran semua ini. Kalau misalnya sudah sampai ajarnya, kelilingnya tuh baca Al-Quran semua. Insya Allah. Luar biasa. Iya. Nah ini pinter baca Al-Quran, itu juga sudah pinter. Emasnya yang sudah menikah, anaknya sudah bisa semua. Nah kita patut mencontoh itu. Anaknya 8, pinter-pinter baca Al-Quran semua. Masya Allah. Nah, baca Al-Quran. Itu tadi caranya baca, belajar, tajwidnya, makhraj dan sebagainya. Nah kemudian sesudah itu memahami makna dan kemudian menerapkan dalam kehidupan. Nah, orang-orang yang terhubung seperti itu akan menjadi mulia di hadapan Allah, bahkan di hadapan masyarakat manusia yang secara umum. Nah, di antara kemuliaan-kemuliaan yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran secara langsung itu bahwa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu nazzalna dzikra, kamilah sesungguhnya yang menurunkan Al-Quran itu secara berangsur-angsur. Nazzalna dzikra, al-dzikra itu nama lain daripada Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun, dan kamilah yang menjaga Al-Quran itu, Menarik untuk dianalisa di sini. Allah menggunakan kata ganti banyak. Inna, kami. Kami itu kan bukan hanya satu orang. Kamilah yang menurunkan Al-Quran. Berarti Allah kerjasama. Dalam tanda petik. Kerjasama dengan siapa? Dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang ditugas oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi. Jadi ada pihak lain yang juga terlibat dalam penyampaian Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun, dan kamilah. Kami artinya ada pihak lain yang ikut menjaga. Siapa mereka? Yang hafal Al-Quran, yang baca Al-Quran, yang istiqomah baca Al-Quran. Itu juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang sering saya ilustrasikan, kita punya foto, agar supaya foto itu tidak rusak, tidak hilang, kemudian dibuatkan figura, ada kaca di situ. Maka figura ini juga kita jaga. Bangsa banggai bersih, debunya dibersihkan. Sama, kita ikut menjaga Al-Quran, kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari kehidupan kita, keberkahan kita, keluarga kita, anak-anak kita, rezeki kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba ini teliti tafsir daripada ayat itu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran itu secara berangsur-angsur. Wa inna lahu lahafizun, dan kamilah yang akan menjaga Al-Quran itu. Kami bukan aku, bukan ini, tapi wa inna, kami. Artinya ada keterlibatan pihak lain ketika menjaga Al-Quran itu. Begitulah Bapak, sebagai pengantar memasuki kajian tafsir Al-Quran ini. Mudah-mudahan yang tersisa ini kita masih diberi kesehatan yang prima. Kemudian pada saat-saat seperti ini kita patut menaikkan gear personalan kita. Jadi kalau selama ini masuk 1-2, kita mulai sudah masuk di gear 3 yang semakin cepat. Artinya kebaikan kita semakin kita tingkatkan menjelang final ini. Biasanya kalau sudah final itu kan tidak semuanya masuk final. Yang final itu kan yang lolos perempat final, yang lolos seleksi, yang sudah lolos seleksi kemudian diseleksi lagi dalam perempat final, yang lulus perempat final diseleksi lagi masuk final. Dan tidak semuanya masuk final. Artinya di antara kita ada yang gugur. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang gugur. Baik. Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilm. Wa minan nasi, dan di antara manusia, may yujadilu, ada orang yujadilu yang selalu memperdebatkan. Kok diartikan selalu? Ya, karena yujadilu ini fi'il mudhari'. Kata kerja dalam bentuk sekarang dan bentuk akan datang.
Ini hebatnya bahasa Arab. Kalau fi'il madinya jadala. Wa minan nasi man jadala. Itu fi'il madi. Bentuk lampau. Bentuk lampau kalau sudah lewat ya lewat. Tapi kalau fi'il mudhari bentuk sekarang apa? Infom Pak Guru ya. Infom dan pas ingat-ingat lupa ya. Kalau Pak Guru biasanya ingat terus karena selalu diajarkan. Jadi bentuk mudhari, fi'il mudhari itu bentuk sekarang yang akan datang. Sekarang akan datang. Sekarang akan datang. Artinya terus menerus. Sekarang yang akan datang juga iya. Artinya selalu. Beda dengan telah makan. Sudah selesai karena sudah berlalu. Tapi ini Allah menggunakan kata dalam bentuk fi'il mudhari. Wa minan nasi, dan di antara manusia man ada orang yujadilu yang selalu memperdebatkan. Asbabun nuzul dari ayat majujadilu ini disebutkan an-nadhar bil harith. Namanya Nadhar bin Harith itu di kalangan kaum musyrikin Mekah itu ada yang selalu memprovokasi. Ada yang selalu berbuat provokasi untuk kemudian memperdebatkan Allah, memperdebatkan tentang Allah, tentang kekuasaannya, tentang sifat-sifat Allah yang maha agung, tentang kuasaannya Allah membangkitkan orang yang mati kelak di kuburan, walaupun jasanya sudah hancur menjadi debu, tulang-tulangnya sudah hancur menjadi debu, menjadi tanah. Nah itu diperdebatkan. Masa? Sampai di dalam Al-Quran itu begini, idza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman wa inna lamab'utsun. Masa sudah mati, sudah berkalang tanah, kemudian tulang-tulang dan badan sudah hancur semua menjadi debu, kan masih dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali seperti makhluk yang baru? Tidak mungkin lah. Itu katanya Nadhar bin Harith ini memprovokasi orang-orang musyrik yang lain. Nah ini yang disindir oleh Allah. Wa minan nasi man yujadilu, dan di antara manusia ada orang yang selalu memperdebatkan tentang kekuasaan Allah, kemahakuasaan Allah, dan tentang sifat-sifat Allah yang maha agung. Mereka mengatakan malaikat itu adalah putri Allah, anak Allah. Orang-orang Nasrani juga begitu, mengatakan seperti itu. Mereka mengingkari bangkit kembali dari kuburan untuk digiring ke mahsyar, satu tempat berkumpul, dan hal-hal lain. Misalnya Al-Quran itu asatirul awalin, omongan-omongan kosong, omong-omong kosong saja dari orang-orang terdahulu, cerita-cerita kosong tentang Al-Quran, cerita-cerita kosong orang-orang yang dahulu, dongeng. Jadi mereka mengatakan seperti itu, mencemooh Nabi, mencemooh Al-Quran, mencemooh Allah, dan sebagainya. Nah ini disindir pada ayat yang ketiga. Wa minan nasi, dan di antara manusia majujadilu, ada orang yujadilu yang selalu memperdebatkan fillahi, tentang Allah, bighairi ilmin, tanpa dasar ilmu. Wajattabi'u kulla syaitanin marid, wajattabi'u, dan mengikuti orang yang selalu memperdebatkan itu, kulla syaitanin marid, kepada setiap setan maridin yang sangat jahat. Mengikuti setiap setan yang sangat jahat. Setan ini memiliki banyak arti, diantaranya adalah berarti jauh. Karena setan jauh dari kebenaran. Ada artinya lagi sesat, karena selalu mengajak pada kedurhakaan dan mengajak mangsanya masuk neraka, masuk di dalam kubangan adab Allah, setan. Nah, kata setan ini dimaksudkan adalah setiap pembangkang kebenaran dan kemudian mengajak, mempengaruhi orang untuk berbuat durhaka. Itu setan. Ketika maksud daripada kata setan ini seperti itu, maka setan ini mencakup manusia dan jin. Manusia dan jin, tidak hanya setan yang tidak kelihatan. Nah,
Jadi dalam pengertian itu setan ada dua jenis. Yang pertama adalah setan yang tidak kelihatan. Kemudian ada setan yang kelihatan. Siapa yang kelihatan itu? Manusia. Itu juga setan. Apabila manusia itu menjauh dari kebenaran, membangkang dari kebenaran, dan kemudian mengajak manusia yang lain pada jalan kedurhakaan, pada jalan menjerumuskan pada adab Allah Subhanahu wa taala. Itu setan. Misalnya dalam surah An-Nas disebutkan alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Dari jin dan manusia. Kata guru saya, setan yang tidak kelihatan itu kemudian dibuat tidak kelihatan pada kita, itu rahmat Allah. Rahmat yang besar itu. Setan tidak dibuat tidak kelihatan bagi kita. Coba kalau setan itu dibuat kelihatan pada kita. Abo-ebo ini sekitarnya ada setan. Tidak bisa kerja kita. Tidak bisa kerja. Dia kan mau ke pasar ikut duit buat setan. Agar kalau setan itu kelihatan, tidak bisa kerja, tidak bisa beraktivitas. Banyak sekali rahmat-rahmat Allah yang lolos dari pengamatan kita. Bunyi anjing, bunyi harimau di malam hari tidak dibuat dengar telinga kita, dibatasi pendengaran kita. Itu rahmat dari Allah. Coba bayangkan, kalau kita mendengar daya jangkau pendengar kita sampai jauh sana, tidak bisa tidur kita. Gaungnya anjing, gaungnya serigala, macan. Jadi banyak sebetulnya rahmat-rahmat Allah yang diberikan kepada kita dan kemudian lolos dari pengamatan kita. Nah ini Bapak. Nah setan ini cara kerjanya lihai sekali. Tidak pernah mengenal putus asa. Dia menggunakan perangkap-perangkap untuk mendapatkan mangsanya, untuk menjaring mangsanya. Kecuali bagi orang yang memang sudah menjadi setan. Kecuali bagi orang yang sudah menjadi setan. Setan dalam memperdaya orang ini, orang yang sudah menjadi setan, langsung tembak langsung. Tapi bagi mereka yang bukan setan, masih bisa istiqomah, masih bisa sholat, masih bisa baca Al-Quran. Ini lewat perangkap itu, dijebak. Nah, kalau tidak bisa langsung digoda pada jalan kejahatan, keburukan, lebat kebagusan, dialihkan, dilewatkan kebaikan, istiqomah, baca Al-Quran. Kemudian pada saat seperti itu setan menggoda kita. Tuh, benih kok tak bisa deh. Satu, sudah mulai. Ini setan. Jadi waspada bahwa setan itu tidak cara kerjanya lihai dan tidak pernah putus asa, dan bagi mereka yang taat dilewatkan perangkap itu, dilewatkan kebaikan. Nah, kecuali bagi mereka yang sudah memang menjadi setan. Nah, kalau sudah manusia sudah menjadi setan, nah itu tak pakai perangkap langsung saja tembak. Nah, ini. Jadi kita waspada, tetap harus waspada, karena setan itu aduhum mubin, kata Allah. Setan itu musuh kamu yang jelas. Permusuhan ini disebutkan sejak Nabi Adam, nenek kakek kita dulu sudah diingatkan. Inta syaitan lakum aduhum mubin. Setan itu adalah musuh yang amat jelas bagi kamu. Termasuk kita, anak cucunya akan menjadi mangsa setan. Dan ingat, sekali lagi, cara kerja setan itu adalah lihai, dan kemudian tidak pernah mengenal putus asa, dan kemudian menggunakan perangkap, kecuali bagi mereka yang memang sudah menjadi setan. Syaitan mari. Satu ayat lagi. Kutiba alayya annahu man tawallahu fa annahu yudillu wa yahdi ila adabis sa'ir. Kutiba alaihi, ditetapkan. Kan ada sholat maktubah.
Maktubah itu sholat yang sudah ada ketetapannya. Zuhur jam sekian sampai jam sekian, asar jam sekian sampai jam sekian, subuh mulai jam sekian sampai jam sekian. Ini sholat maktubah. Maktubah itu artinya sholat yang wajib. Nah, di sini kutibah artinya diwajibkan, artinya ditetapkan, artinya sudah diketok palunya. Alaihi kepada setan, annahu man tawallahu, sungguhnya man tawallahu, siapa yang menjadikan setan itu sebagai temannya. Menjadikan setan sebagai teman. Artinya menjadikan setan sebagai teman itu artinya mengikuti setan, menjadi ikutannya. Fa'annahu yudilluhu, fa'annahu maka sesungguhnya setan itu yudilluhu akan menyesatkan setan itu kepada orang yang menjadikannya setan itu sebagai teman. Pasti akan menyesatkan. Tidak ada setan itu memberi kebahagiaan, tidak ada. Tidak ada setan itu memberi jalan yang lurus, ini yang benar. Tidak ada, tidak akan ada itu. Wa yahdihi ila adabis sa'ir, wa yahdihi, dan memberi petunjuk. Artinya mengarahkan setan itu kepada orang itu ila adabis sa'ir, kepada siksa neraka. Diarahkan untuk berbuat jelek, diarahkan untuk berbuat buruk. Kemudian dari perbuatan yang jelek dan buruk itu kemudian masuklah kepada azab neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ya ayuhan nas, wallahu a'lam bishawab. Kalamun qadimul la yamullu sama'uhu tanazzal an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi 'inda jahli wa hirati faya rabbi matti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqalati wa salli wa sallim ya ilahi ala nabi wa alihi wa ashabihi bihimnil tuhuyati wa ya rabbi zidni bi ilman wa hikmatan bijahin nabi man ja'ana bil hidayati wa ya rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah ya rabbi irhamni bihusni khatimati alaihi salatullahi thumma salamuhu wa alihi wa ashabihi bihimni